Kalau kita ingin ada perubahan, satu kali dalam sejarah, buruh di tahun 2023 pernah membuat perubahan. Langkah itu yang akan kita tempuh 10 Agustus nanti itu. Waktu saya memutuskan bersama istri saya dan keluarga besar untuk menyekolahkan 2 anaknya ke Banyuwangi, saya memutuskan itu karena janji Jokowi bahwa harga sawit akan stabil. Mungkin di 2000 waktu itu. Oke. Jadi Bapak ini merencanakan ekonomi keluarga, kesejahteraan keluarga berdasarkan janji presiden pada waktu itu. Tiba-tiba harga sawit turun sampai Rp700, Rp900 per kilogram. Bayangkan. Cuman ada beberapa rincian yang mungkin belum disampaikan Pak Susno yang ingin saya sampaikan. Jadi yang pertama, ketika Barreskrim Mabes Polri menolak laporan dari Benny Ramdhani itu sudah tepat, karena Benny ini kan mempersoalkan ujaran dari Rocky Gerung itu terkait pribadi presiden, yakni penghinaan. Sementara kalau kita bicara penghinaan, kalau 218 kepada presiden itu sudah dibatalkan oleh MK, kalau 310 KUHP ya, itu harus pribadi presiden, itu masuk delik aduan dan harus korban. Makanya pertama kali kan Barreskrim menolak dengan statement bahwa belum ada respon resmi dari presiden, jadi mereka tidak bisa menerima. Lalu oleh Barreskrim diarahkan ini menjadi Dumas, bukan LP ya, hanya pengaduan masyarakat. Nah setelah itu sebenarnya titik awal kesalahannya, di mana para pelapor ini lebih mengedepankan emosi ketimbang pemahaman hukum dan bagaimana kita bersikap sebagai negarawan. Jadi setelah itu kan muncul laporan pindah ya dari Barreskrim ke Polda Metro Jaya. Nah, pasal 310 KUHP yang ini merupakan delik konvensional kemudian dijuntukan dengan pasal 27 ayat 3 junto pasal 45A ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Ini kan pasal penghinaan atau pencemaran menggunakan sarana informasi dan transaksi elektronik. Nah, setelah gagal dengan genus awalnya ya, delik awalnya kan ini yang dipersoalkan sebenarnya. Nah, mereka memutar, mencoba peruntungan dengan membuat laporan yang pasalnya diubah. Bung Rocky ini saya kira ada pendapat yang keliru dari, mungkin Bung Rocky juga tidak tahu, juga yang lain-lain, bahwa sebetulnya pasal penghinaan itu sudah dicabut. Tahun 2006. Menghina presiden itu. Menghina presiden ya. Saya terkena juga pada waktu itu tahun 95. Saya dituduh makar, tetapi tidak terbukti. Lalu dikirimlah polisi, 3 orang polisi ke Konsulat Jenderal Indonesia di Berlin. Di situ ada orang konsulat yang mengatakan memang Sri Bintang ke sini. Apa tuh namanya, dia kasih ceramah. Si polisi tanya, ada yang rekam pembicaraannya nggak? Oh ada. Dibukalah di situ. Ada kata-kata Soeharto diktator. Nah, diktator itulah dipakai untuk alasan penghinaan kepada saya, tuduhan penghinaan kepada saya. 2 tahun 10 bulan saya kena. 34. Polda Metro Jaya melimpahkan 3 laporan polisi LP terkait kasus dugaan penghinaan Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang dilakukan akademisi Rocky Gerung kepada Barreskrim Polri. Betul, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat untuk 3 LP yang dibuat SPKT Polda Metro Jaya, resmi sudah dilimpahkan ke Barreskrim Polri, ujar Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak saat dihubungi, Senin 7/8. Menurut Ade, Polda Metro Jaya juga menyerahkan materi administrasi penyelidikan juga barang bukti seperti bukti elektronik, klarifikasi dari pelapor, dan keterangan ahli ke Barreskrim. Administrasi penyelidikan, barang bukti, hasil klarifikasi terhadap para pelapor, klarifikasi terhadap para saksi, hasil klarifikasi terhadap para ahli hukum pidana, IT, bahasa, hukum tata negara dan sosiologi hukum, tuturnya. Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sebelumnya menangani 3 laporan polisi terhadap Rocky buntut kritikannya terhadap Jokowi. Laporan pertama dilayangkan oleh Relawan Indonesia Bersatu dan terregister dengan nomor LPB 4449-7/2023 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 31 Juli tahun 2023.
Pelapor melaporkan soal pasal 28 ayat 2 Jo pasal 45A ayat 2 UU nomor 19 tahun 2016 tentang IT dan atau pasal 156 KUHP dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan atau pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Lalu laporan kedua dilayangkan oleh politikus PDIP Ferdinand Hutahayan. Laporan ini terdaftar dengan LPB 4465-8-2023 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 1 Agustus tahun 2023. Ferdinand melaporkan terkait pasal 28 Jo pasal 45 UU nomor 19 tahun 2016 IT, pasal 156 dan pasal 160 KUHP serta pasal 14 dan pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946. Terakhir, laporan terhadap Rocky juga dilayangkan oleh Depan Repdem PDI Perjuangan yang terdaftar dengan nomor LPB 4505 VII-SPKT Polda Metro Jaya tanggal 2 Agustus tahun 2023. Pasal yang dilaporkan yakni pasal 28 ayat 2 Jo pasal 45A ayat 2 UU nomor 19 tahun 2016 tentang IT dan atau pasal 156 KUHP dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 207 KUHP dan atau pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan atau pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Dosen sekaligus pengamat politik Rocky Gerung membantah telah meminta maaf kepada PDIP. Hal itu diungkapkan Rocky Gerung menyusul PDIP yang baru-baru ini mengaku telah menerima permintaan maafnya. Rocky Gerung menegaskan hanya meminta maaf karena telah menimbulkan kontroversi buntut pernyataannya terhadap Presiden Joko Widodo, Jokowi. Seperti diberitakan sebelumnya, Rocky sempat dihadang massa saat akan menjadi pembicara di sejumlah kampus. Villa milik Rocky Gerung di kawasan Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sempat digeruduk massa. Dalam demo tersebut, massa meminta polisi, tangkap Rocky Gerung. Itu bukan warga kita, warga dari Jakarta. Itu spontanitas, kita hanya mengamankan saja. Kalau yang menuntutnya masalah ucapan Pak Rocky Gerung di media itu yang menjelekkan Presiden, kata Kapolsek Babakan Madang Kompol Susilo Triwibowo, saat dihubungi, Senin, tanggal 7 Agustus tahun 2023. Warga menggeruduk villa tersebut pada Minggu, 6/7 kemarin. Susilo mengatakan pihaknya datang ke lokasi untuk mengamankan demo tersebut. Alhamdulillah kondusif, Rocky Gerung tidak ada. Itu kan villa jadi kadang-kadang aja ke situ, sebutnya. Susilo mengatakan ada 35-40 warga yang datang ke villa Rocky Gerung tersebut. Mereka datang dengan membawa spanduk tuntutan. Iya, kalau alat peraga pasti untuk demo aja, kondusif semuanya, nggak ada perusakan, tuturnya. Demo massa tersebut sempat viral di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar, massa sempat melemparkan telur ke pintu gerbang villa milik Rocky Gerung.